Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa as-saddaqa, aku mau bersodaqah, bukan soman. Aku mau bersodaqah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersodaqah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya tidak tahu, tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, ainal muta'abbuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela, hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat, orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga
mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis, yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat, maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustaz. Ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan, keikhlas kita lillahi ta'ala. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati, besok pagi dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz nampaknya 2 kali Jumat bol ini. Tidak, karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqomah. Berdoa supaya hati hijrah, mantap. Tapi lebih besar lagi supaya istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majelis ini saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang Ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustaz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali.